Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya. Dan kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol ya, teman-teman. Jadi saya di sini menyediakan 60 video buat teman-teman yang masih awam, belum paham sama sekali tentang dunia trading forex, kemudian kalian pengen tahu apa itu trading forex, kemudian siapa saja yang berperan di dalamnya. Saya ceritakan juga sedikit tentang sejarah daripada trading forex itu gimana ya. Sampai dengan cara deposit, sampai dengan cara penarikan dan banyak hal ya. Intinya saya sediakan 60 video, 60 materi yang insya Allah ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman menjadi seorang trader ya, teman-teman seperti itu. Oke, buat teman-teman yang masih awam banget bisa mulai dari episode ke-1 ya. Sekarang kita akan mulai untuk episode ke-19, yakni kita akan mempelajari salah satu istilah yang ada dalam dunia trading forex lagi, yakni apa itu swap dan komisi dalam trading forex ya. Jadi teman-teman itu perlu tahu juga ya, sebagai sekedar pengetahuan ya, bahwa pada saat kita trading itu bisa kena beberapa potongan seperti itu. Salah satunya adalah swap dan juga komisi ya. Oke, langsung aja kita bahas lengkapnya, tapi kita masuk ke aplikasi MetaTrader ya, biar tahu letak swapnya itu di mana dan komisinya di mana. Oke, kita langsung pindah saja ke handphone teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang mau membuka akun trading forex, jangan lupa sama broker yang bernama TMGM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di sini teman-teman disediakan dua jenis akun yang sama-sama spreadnya tipis banget teman-teman. Ada akun edgy dan ada akun klasik ya. Kalau edgy itu spreadnya mulai dari 0,0 pips dan kalau yang klasik itu 1,0 pips ya. Nah di sini ada rincian lengkapnya, nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman buka websitenya. Kalau yang akun edgy ini dari 0 pips, jadi nggak ada spread, bisa nggak ada spread sama sekali. Kalau yang klasik itu dari 1 pip ya. Cuman ada komisinya untuk yang edgy itu $7 per lot, dan untuk yang klasik itu 0 komisi. Minimal depositnya sama dan ketentuan-ketentuan lainnya cukup menguntungkan. Contohnya di sini teman-teman bisa aktifkan bebas swap ya. Jadi tanpa swap teman-teman. Kemudian teman-teman juga diizinkan menggunakan EA ya, atau robot, scalping juga dibolehkan, dan juga beberapa ketentuan yang menguntungkan bagi para trader seperti itu, termasuk sama-sama gratis biaya penarikan dan yang lainnya. Oke deh, informasi selengkapnya teman-teman langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, ini saya sudah masuk di handphone ya. Kita langsung buka saja aplikasi MetaTrader teman-teman. Letak swap dan komisi itu ada di entry kita. Kita masuk ke ini, posisi. Nah, di dalam sini teman-teman itu ada beberapa potongan ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini broker terkena komisi 0,55 setiap apa itu namanya, entry 0,1. Jadi teman-teman, kenapa broker mengenakan komisi? Sebenarnya ini keputusan daripada broker masing-masing ya, dan biasanya memang broker itu mendapatkan keuntungan dari sini. Ya, bedanya swap dan komisi apa? Sekarang saya jelasin dulu. Ketika swap itu teman-teman terkena pajak ya, pada saat menginap. Ya, menginap itu artinya teman-teman sell kayak gini, hari ini adalah hari Jumat dan teman-teman tahan sampai hari Senin. Nah, setiap malamnya itu terkena swap ya teman-teman. Tapi bukan berarti setiap malam tambah swapnya, bukan seperti itu. Tapi setiap terkena pergantian hari itu akan terkena cas seperti itu, dan cas itu akan bertahan di situ teman-teman ya. Jadi untuk pajak ini jarang-jarang sih broker yang mengenakan ya. Jadi ada 3 ini. Kalau komisi itu setiap kali entry itu langsung kena komisi. Nah, ini broker TMGM ini spreadnya tuh tipis banget teman-teman ya, tipis banget. Biasanya kalau untuk SAU USD itu ya minimal 25 lah. Ini cuma 9, makanya dia kena swap ya. Biasanya memang broker tuh seperti itu ya. Tapi nggak semuanya kena swap juga. Nggak semuanya kena komisi. Contoh nih, AUD USD ya. Coba kita buy di AUD USD, apakah kena komisi juga? Coba kita klik buy di sini ya. Coba kita buka. Nah, untuk AUD USD juga kena komisi. Kenapa kok kena komisi? Karena spreadnya tuh tipis banget teman-teman. Spreadnya tuh cuman 1 gitu. Jadi ada komisinya, dan komisinya pun juga tidak terlalu gede ya teman-teman.
Beda dengan broker yang spreadnya tuh lebar, dia nggak kena komisi, tapi ya sama aja teman-teman gitu. Jadi itu pilihan masing-masing ya teman-teman. Justru ketika broker sudah secara terang-terangan mengenakan komisi, dia tidak akan mencurangi daripada ini teman-teman. Seringnya itu kan SL Hunter kayak gitu malah lebih jarang ya, karena dia sudah terang-terangan untuk minta keuntungan dari komisi seperti itu teman-teman. Oke ya, itu yang pengen saya jelaskan pada kesempatan kali ini teman-teman. Jadi pada saat kita trading itu biasanya akan ada potongan kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau lot kita kecil juga nggak terlalu gede ya. Misalkan ini 0,1 lotnya agak gede ya, makanya 0,77. Coba kalau kita entry 0,01 teman-teman. Komisinya pun juga kecil ya, 0,07 teman-teman gitu. Jadi komisinya pun juga kecil potongannya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu adalah sebuah pengetahuan saja sih. Yang namanya trading itu biasanya akan terkena potongan-potongan ya, seperti komisi, pajak dan juga swap teman-teman, seperti itu ya. Sekedar pengetahuan aja. Tapi ya kalau teman-teman misalkan teman-teman mau nyari broker yang full nggak ada komisinya juga ada juga ya, teman-teman bisa cari sendiri broker-broker yang memang tidak ada komisinya. Tapi resikonya adalah spreadnya ini biasanya kalau AUD USD DTM Gaming kan cuma 1-2 kayak gitu. Kalau broker yang nggak ada komisinya sama aja, spreadnya bisa 15 ya, bisa 7 kali lipat dari ini ya, sama aja ya. Nanti nunggu profitnya lebih lama ya. Jadi itu keputusan masing-masing ya, atau selera. Kalian pengen yang pakai komisi tapi spreadnya tipis parah ya kayak gini, atau teman-teman mau yang nggak pakai komisi tapi spreadnya lebar parah ya, sama aja, ada kelebihan dan kekurangannya. Oke ya teman-teman, ini sekedar pengetahuan saja. Tapi kalau teman-teman misalkan ini ya, entry-nya cuma sebentar kayak gini, kemudian kalian langsung tutup permintaan, itu tidak terkena yang namanya ini ya, swap ya. Swapnya masih kosong teman-teman. Nah, contoh kayak gini, swapnya masih kosong ya, jadi tidak terkena swap, hanya komisi saja. Oke, pengetahuan seputar swap dan komisi. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar.